Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wassafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah, kembali kita belajar bersama, belajar membaca, belajar mengartikan, dan mencoba memahami sebuah kitab bernama Mukashafatul Qulub, ngarangnya Imam Ghazali. Semoga untuk pengarang diberikan oleh Allah curahan rahmat dan ampunan, dan juga kepada orang tuanya dan juga kepada muslimin dan muslimat. Amin. Sahabat, kita telah sampai di halaman 21. Bentar sahabat, kita besarkan dulu. Sampai di sini ya sahabat. Sampai di sini ya sahabat. Agak banyak juga nih. Qala wa qala ba'dul hukama, dan telah berkata sebagian ahli hikmah. Itu ya sahabat. Man. Nah, ini bisa dibaca langsung ya. Manis taulat alaihi nafsu. Ya sahabat ya. Orang yang dikuasai oleh nafsu, itu sahabat. Nafsu menguasai orang itu, soro, jadilah dia asiron, tawanan, terpenjara, itu sahabat. Bihabi sahwatiha, dalam menyukai syahwatnya. Demikian sahabat. Nih kalau kita mengikuti ya, kalau kita dikuasai nih sahabat oleh nafsu, kita jadilah seorang tawanan, dimana tawanan itu akan menyukai syahwat. Allahu karim, mudah-mudahan kita dijauhkan ya. Nah, ini ada lanjutannya ternyata sahabat. Mahsuron, dia akan terkurung. Fi sizni, di dalam penjara. Sizni penjara ya. Penjara apa? Hafwatiha itu kesalahan gitu sahabat. Jadi kalau kita sudah jadi tawanan, kita cinta syahwat, kita akan terkurung di sini sahabat, dalam penjara kesalahan. Ya Allah ya Karim. Selanjutnya, nah ini sahabat ya. Wa ma'naat qalbahu min fawaid. Wa ma'naat, dan dia akan terhalang hatinya dari mendapatkan faidah, mendapatkan manfaat, gitu sahabat. Hatinya jadi terhalang. Manaannya terhalang. Gitu sahabat. Nah, selanjutnya ini. Mansako ardo jawarihi,
orang yang menyirami bumi dan anggotanya di sini sahabat ya. Menyirami bumi dan anggotanya bisahwati dengan syahwat, fakot gorosa fi qalbihi sajaratan nadama. Nadama sini ya sahabat ya. Sungguh dia telah menanam di dalam hatinya sebuah pohon penyesalan. Itu sahabat. Kalau kita menyirami bumi dengan syahwat, ini sebagai amsilah ya contohnya. Sungguh kita telah menanam hatinya sebuah pohon yang nyandama tadi penyesalan. Pohon penyesalan gitu bosnya. Pohon makin lama makin besar ya ketika disiram. Dahannya, batangnya, rantingnya makin banyak ya. Terus disiram makin membesar. Nah ini selanjutnya ini ya sahabat. Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala khalaqal khalqa, menciptakan makhluk ala salasatin, ada 3 durubin itu ada 3 jenis sahabat, ada 3 macam gitu ya sahabat ya. Yang pertama khalaqa malaikata, yang pertama nih Allah ciptakan malaikat. Gini sahabat, warokiba fihim akla. Nah, malaikat itu diciptakan oleh Allah dengan rokiba. Rokiba di sini bukan berarti naik kuda ya sahabat, tidak ya. Jadi sini pasnya kita artikan memasangkan atau mengendarai. Memasangkan pasnya, memasangkan kepada malaikat itu akal. Jadi Allah ciptakan malaikat, Allah juga menciptakan akal untuk malaikat. Ini ya sahabat. Nah, kita sedang bicara malaikat yang pertama ya. Selanjutnya apa? Walam yarkab fihim sahwata, dan tidak memasangkan kepada malaikat itu syahwat. Jadi malaikat itu nggak punya syahwat gitu sahabat, di sini artinya lebih enak ya. Nah yang kedua nih sahabat, yang kedua ini nih, wa khalaqa, dan Allah menciptakan bahaima. Bahaima itu hewan ya, binatang. Nah, kita muter kemari. Nah, sini ya sahabatnya. Warokiba fiha syahwat. Allah menciptakan binatang, memasangkan pada binatang itu syahwat. Begitu ya sahabat ya. Kalau malaikat punya akal tanpa syahwat. Nah selanjutnya bahaim itu hewan binatang dengan syahwat. Nah selanjutnya ini, walam yarkab fiha akla, dan tidak memasangkan kepada binatang itu akal. Binatang tidak punya akal di sini berarti. Dan misalkan dikasih akal juga nggak banyak ya sahabat ya. Jadi Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan binatang. Yang ketiga ini sahabat, wa khalaqa ibna adama, dan Allah menciptakan manusia di sini, ibnu Adam manusia ya. Wa rokiba fihi aklan,
Lalu Allah memasangkan kepada manusia itu akal wasahwat. Nah, ada dua nih kalau manusia, akal dan syahwat. Kelebihan manusia dua nih, sifat kemalaikatan ada, sifat kebinatangan juga ada. Selanjutnya, nah ini sahabat, paman, maka barang siapa golabat sahwatuhu aklahu, maka barang siapa yang syahwatnya lebih dominan, syahwatnya mengalahkan akalnya. Jadi kalau manusia itu syahwatnya menang ya, akalnya kalah. Nah, selanjutnya fal bahaimu khairun minhu, maka binatang itu lebih baik darinya. Begitu sahabat. Ini penjelasannya begini ternyata ya. Jadi kalau syahwatnya lebih dominan, syahwatnya memenangkan akalnya, binatang itu lebih baik dari kita nih sahabat. Ah, ini sahabat, waman, dan orang yang golaba. Nah, seperti ini ada kesalahan nih sahabat. Golaba sahwa tahu. Ini harusnya ada akalnya, ada akal di sini sahabat. Sebagaimana di sini. Ada akal nih. Kita lihat di atas syahwat. Di sini ya sahabat. Nah, ini contohnya begini nih. Di sini ada kekurangan akal nih. Ya, menurut saya sahabat ya, ini ada salah cetak kayaknya sih sahabat. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada namanya fi'il, fa'il, dan mansub. Kata kerja, pekerja ya, yang beramal, dan maf'ul yang melakukan. Jadi di sini orang yang mengalahkan syahwatnya dengan akal gitu, ini nggak ada akal. Jadi kita langsung coba baca aja sahabat ya. Waman golaba akluhu syahwatahu, itu maksudnya begitu sahabat. Dan orang yang dapat mengalahkan syahwatnya dengan akal, gitu tuh sahabatnya. Di sini kurang akluhu ya sahabatnya. Wa huwa khairu minal malaikati, dan dia itu lebih baik dari malaikat. Demikian sahabat. Jadi begini sahabat ya, kita coba pelajari sedikit bahwasanya golaba ini fi'il yang membutuhkan fa'il dan maf'ul. Fi'il itu kata kerja ya, dia membutuhkan siapa yang mengalahkan dan siapa yang dikalahkan. Kalau di sini kan kita bisa lihat bahwasanya dia lebih baik dari malaikat, berarti akalnya itu lebih dominan. Jadi di sini dibacanya man golaba akluhu syahwatahu. Akalnya itu sebagai yang mengalahkan syahwatnya. Syahwatnya di sini maf'ul ya sahabat. Dia harus fathah, harus mansub sahabat, gitu sahabat. Pelajaran sedikit tentang nahwu ya sahabat. Tapi kembali sahabat, ketika yang saya pelajari ini bersama ya, belajar bersama itu benar tentunya dari Allah. Jikalau salah itu dari saya minta ampun pada Allah. Astaghfirullahaladzim. Dan saya minta maaf kepada para sahabat semua. Sekian sahabat, mohon kritik dan sarannya. Kita tutup dengan doa ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa anfum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.